Bapak Ibu sekalian, sampai Rasulullah SAW sendiri dengan tangannya menanam kurma itu. Bayangkan itu, saking sayangnya dia kepada Salman. Gimana Salman merdeka? Bahkan dalam riwayat itu, coba baca, illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar radhiyallahu anhu, kecuali hanya satu pohon yang ditanam oleh Umar. Berarti yang lainnya ditanam oleh Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu, satu keajaiban, tahun itu juga kurma itu berkembang cepat dan kurma itu berbuah. Cuman satu kurma yang tidak berbuah, kurma yang ditanam oleh Umar. Yang lainnya semuanya. Kenapa Rasulullah mengambil alih? Karena keberkahan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kesehatan, keafiatan dan bisa menghadiri majelis ilmu kita pada malam hari ini, yang mana majelis ilmu kita adalah membaca, mempelajari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah SAW, yang mana keterangan ataupun hadis-hadis yang menjelaskan sifat itu dihimpun oleh seorang ulama yang dikenal dengan Imam At-Tirmizi, yang diberinya judul kitabnya itu dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih membicarakan atau membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan salah satu sifat tubuh Rasulullah SAW, yang mana di tubuh Rasulullah SAW, di bagian punggungnya dan antara dua bahunya sebelah kiri itu terdapat sebuah daging tubuh yang besarnya sebesar telur burung dara. Warnanya adalah warna agak kemerahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dikelilingi juga oleh bulu daging itu, dan itu daging itu yang disebut dengan Khatamun Nubuwah. Sudah beberapa hadis yang kita baca dalam Khatamun Nubuwah, karena terdapat 8 hadis di sana. Kita sekarang membaca hadis nomor 20. Hadis nomor 20 ini yang meriwayatkan adalah seorang sahabat yang bernama Buraidah ibn al-Husayb, dan juga dari anaknya. Anaknya bernama Abdullah, anaknya Buraidah. Buraidah itu anaknya Husayb. Nah, Buraidah bin Husayb ini seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana dia masuk Islam ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu, melewati kampungnya. Kemudian setelah dia Islam,
ikut banyak sekali yang masuk Islam bersamanya, dan dia tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW. Dia menyaksikan beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW. Di antaranya Bapak Ibu, dia menyaksikan atau mengikuti penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Kemudian juga dia ikut dalam perang Khaybar. Kemudian juga salah satunya beliau salah seorang sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan. Perjanjian Hudaybiyah ini sedikit sejarahnya. Beliau ini terkenal sahabat, termasuk sahabat yang ikut di situ. Dan sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atul Ridwan, Bapak Ibu, itu salah seorang sahabat atau sahabat-sahabat yang punya keutamaan sendiri, keistimewaan sendiri. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat kritis. Jadi ada tingkatan-tingkatan sahabat. Di antara sahabat itu tingkatan pertama, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam siapa? Pertama istrinya. Siapa itu? Khadijah. Kemudian ada seorang tua namanya Abu Bakar. Setelah itu ada lagi anak yang kecil namanya Ali bin. Itulah 3 orang pertama masuk Islam. Jadi Islam ini mulai dari 3 orang. Sekarang berapa jumlahnya? Jangan kalau kita sedikit kemudian kita apa? Rasulullah mulai 1 masuk Islam 3 orang cuma, istrinya Abu Bakar, Ali bin. Ini orang seperti ini Bapak Ibu punya keistimewaan karena dia menghadapi perjuangan yang sangat hebat. Setelah itu mereka-mereka yang awal masuk Islam, ya termasuklah Bapak Ibu seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Mus'ab bin Umair, termasuk Utsman bin Affan, atau minas sabiqin al-awwalin. Yang kedua Bapak Ibu adalah al-muhajirin, orang-orang yang hijrah. Itu punya kelebihan pula. Kemudian nanti sahabat-sahabat Ansar. Setelah itu mereka yang Bapak Ibu ikut dalam perang Badar. Itu punya keistimewaan semua. Setelah itu mereka yang ikut dalam perang Uhud. Kemudian mereka yang ikut Bapak Ibu dalam perjanjian Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ini terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah, ada namanya di perjanjian Hudaybiyah itu Bapak Ibu sekalian namanya Bai'atul Ridwan. Kalau perjanjian Hudaybiyah ini terjadi begini, Rasulullah SAW setelah beliau pindah dari Mekah ke Madinah, setelah mereka berada di Madinah beberapa tahun, kangen mereka ingin ke Mekah, ingin tawaf di Ka'bah. Apalagi kiblat umat Islam sudah berganti dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Karena kiblat waktu itu cuma 16 bulan di Madinah. Kemudian Rasulullah ingin menunaikan ibadah umrah. Inilah niat Rasulullah pertama bersama rombongan sahabat dari Madinah ingin pergi umrah. Jadi sekitar 2.000 sampai 3.000 orang bersama Rasulullah waktu itu. Tiba di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, kalau mengunjungi kota-kota bersejarah, tempat-tempat bersejarah di Mekah, biasanya kalau punya waktu dibawa ke sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Nanti di Hudaybiyah Bapak Ibu dibawa ke Ji'rana, kayak gitu tuh perjalanannya. Di Hudaybiyah itu dicegat Rasulullah dengan sahabat. Pasukan Quraisy tak boleh masuk. Kalau masuk mati perang.
Gimana? Rasulullah ke Mekah bukan untuk perang. Mereka ke Mekah pakai pakaian ihram. Jadi mereka ke Mekah sudah pakai pakaian ihram dari Bir Ali. Dari Bir Ali sudah pakai ihram, niatnya umrah. Tapi apa yang terjadi? Dicegat di Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Orang ini sudah pasang niat, Bapak Ibu, gimana caranya? Lalu bagaimana nih? Rasulullah sudah bilang, kami tidak ingin perang, kami ingin cuma tawaf. Tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya Rasulullah suruh berhenti. Berarti kita berhenti di sini dulu. Kita buat perundingan. Maka situ Rasulullah pasang kemah dengan sahabat-sahabat yang ada. Maka Bapak Ibu diutuslah salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini termasuk orang terhormat di kota Mekah. Ketika itu kemudian orang yang pintar berunding. Maka diutus oleh Rasulullah Utsman untuk berunding, melakukan nego. Jangan sampai pulang, bisa masuk, bisa umrah, tapi apa nego-nego-negonya terserah. Akhirnya dikirim Utsman ke Mekah. Utsman menemui pembesar-pembesar dulu dengan pembesar-pembesar Mekah, masih kafir Quraisy waktu itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, seminggu Utsman pergi, tidak ada berita. Hilang berita Utsman. Tiba-tiba datang berita bahwa Utsman dibunuh oleh kafir Quraisy. Bayangkan itu. Dikirim Utsman untuk berunding, datang berita Utsman dibunuh. Bapak Ibu, jumlah 2.000 orang cuma. Senjata tidak ada. Karena mereka pergi bukan untuk perang, untuk umrah. Ini Utsman dibunuh. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah orangnya tegas. Ini main-main namanya. Itu Bapak Ibu di dalam etika hubungan antar negara. Utusan delegasi dibunuh, itu gawat itu. Itu memang mencoreng sekali. Maka Rasulullah kumpulkan sahabat. Utsman dibunuh. Gimana? Kata sahabat Umar bin Khattab, ada Ali, ada Abu Bakar, dan kami siap mati Rasulullah. Berarti kita berperang. Ini senjata tidak lengkap. Ada mungkin senjata di onta, pedang, tapi tidak memang untuk perang. Tapi mereka pastilah bawa senjata kan. Jadi kumpul Rasulullah. Siap perang? Semua siap. Rasulullah SAW tidak main-main. Maka setiap orang diminta berbai'ah. Bai'ah siap mati. Itu bai'atul ridwan itu. Satu-satu sahabat itu salam, saya mati Rasulullah, siap mati Rasulullah, siap mati saya, siap. Ada satu orang tidak siap, tidak mau dia bai'ah. Rupanya munafik yang ada yang menyusup munafik itu. Itu sejarah, itu dari zaman Rasulullah lagi itu Pak. Sampai sekarang munafik itu ada terus. Kalau umat Islam mau menang, munafik membalik. Kita hati-hati munafik ini. Munafik paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, sifat-sifatnya, kemudian bahayanya, setelah itu balasannya. Maka munafik itu dikerak-kerak di neraka. Jadi Bapak Ibu, tapi rata-rata sahabat membai'ah. Maka bai'ah ini namanya bai'at ridwan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, termasuklah yang membai'ah ketika itu Buraidah ibnul Husayn. Jadi siapapun yang mencatat sejarah Buraidah, pasti salah satu keistimewaannya salah seorang sahabat yang ikut bai'atul ridwan.
Nah, ini yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca ini. Nah, tapi singkat cerita Bapak Ibu bahwa setelah Rasulullah, sahabat semuanya bai'ah, tiba-tiba Utsman muncul, rupanya tidak dibunuh. Berita tadi berita hoax. Itu gawatnya berita hoax itu. Coba Bang. Nah, Rasulullah sendiri tidak tahu dia Bang. Karena tidak dikasih tahu Allah ketika itu. Tapi itu pelajaran. Itu namanya berita hoax. Sampai Rasulullah sudah bertekad mati semuanya. Siap untuk membela darah Utsman. Kenapa Utsman dibunuh? Delegasi itu kehormatan negara. Bapak Ibu sekalian, Utsman pun muncul. Lalu itu kan buyar bai'ah tadi. Muncul dari Utsman dengan pembesar Quraisy untuk melakukan perundingan. Jadi janji setia mati untuk perang tadi namanya bai'atul Ridwan. Setelah itu perjanjian yang terjadi antara kafir Quraisy dengan Rasulullah itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi apa hubungan Hudaybiyah dengan bai'atul Ridwan? Maka berjanji dari situ. Maka perjanjian itu ditulis dalam bentuk poin-poin. Penulisnya Ali bin Abi Thalib. Ali menulis. Tulis Ali. Apa yang saya tulis Rasulullah? Pertama baca apa? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Stop, kata kafir Quraisy. Kami terima cuma Bismillah saja. Ar-Rahmanir-Rahim enggak. Hapus. Kalau enggak ada tadi. Ali menang Rasulullah. Gimana Rasulullah? Hapus. Baca buat Bismillah saja. Ini sahabat sudah merah mukanya ini. Udah gerem-gerem kan? Diatur-atur pula Rasulullah. Kemudian dibuat pihak pertama yang buat perjanjian di sini adalah pihak pertama Muhammad Rasulullah. Tulis Ali Muhammad Rasulullah. Oh tidak. Kata Quraisy. Kenapa? Muhammad saja, Rasulullah tidak kami terima. Dihapus pula Rasulullah. Merah muka Umar bin Khattab. Kurang ngajar ini orang-orang ini katanya. Umar kan di bawah. Jadi Umar itu ya mau tengkok besar. Diceritakan di Mekah itu kalau dia lewat, anak-anak potong panting lari. Nah, melihat kekar tubuhnya. Maka dia orang pertama yang ketika Islam diumumkannya, saya sudah Islam. Biasanya siapa yang mengumumkan Islam di Mekah itu azab, disiksa. Umar enggak kuat mereka. Siapa katanya lawan? Yuk maju. Saya sudah masuk Islam. Jadi Islam itu betul-betul kuat ketika Utsman masuk. Maka Rasulullah dulu ketika Islam lemah di Mekah, dia selalu berdoa minta supaya salah seorang daripada dua Umar masuk Islam. Kalau tidak kedua-duanya, salah satunya ya Allah. Siapa yang dua Umar itu Bapak Ibu? Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu itulah Abu Jahal. Lalu yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Tapi dia kuat. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah tulis perjanjian itu, salah satu perjanjian untuk tahun ini tak boleh masuk. Tetapi kalau mau umrah tahun depan. Tadi ada syarat-syarat poin-poin lagi. Tidak boleh saling mengganggu selama ini. Kalau ada yang pergi ke Madinah, balikkan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam yang ke Mekah, ya silakan tidak dibalikkan ke Madinah. Macam-macam lah. Tapi Umar menilai perjanjian, butir-butir perjanjian itu menunjukkan kelemahan pihak Rasulullah. Maka setelah ditulis, perjanjian itu ditulis, disepakati, Umar tak menerima dan juga sahabat-sahabat lain. Sahabat lain juga tidak menerima, tapi kesal dengan perjanjian itu. Apalagi mereka tadi sudah berjanji mati. Itu gimana itu? Maka mereka tak kesal, tak terima. Orang Quraisy pergi,
akhirnya disepakati. Maka apa hukumnya? Hukumnya Bapak Ibu sekalian, karena sudah niat umrah tadi terhalang, tak boleh masuk, tak bisa masuk Mekah, maka di mana kita terhalang, disitulah kita menanggalkan kain ihram. Maka kata Rasulullah, di sini kita tahallul. Maka kita tahallul situ. Tetapi sebelum tahallul, pertama sekali cukur rambut dulu. Sebelum tahallul. Maka apa kata Rasulullah? Hai sahabatku, di sini kita berhenti, di sini kita tahallul. Silakan semua kalian mencukur rambut. Sahabat kena kesal, tak mau mereka. Karena mereka kain ihram masih dipasang, masa tanggalkan di sini? Mereka kepingin, dan mereka sudah siap mati. Tidak ada kerendahan dengan Islam. Umar itu begitu. Kalau sudah Islam tidak bisa rendah. Gitu Umar itu tidak mau dia. Tapi ya karena Rasulullah punya strategi. Dia tidak tahu bahwa Rasulullah dengan poin-poin perjanjian itu melihat kemenangan Islam. Tapi Umar tidak terbaca oleh dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, suruh cukur, tak ada mau cukur. Nah, akhirnya Rasulullah sudah dilihatnya dia mencukur ini. Agak kesal wajah Rasulullah. Rasulullah masuk kemah, di dalam kemah dia membawa ketika itu umrah yang pertama itu istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah dibawa. Nah, jadi masuk kemah Rasulullah, Ummu Salamah lihat wajah Rasulullah merah, agak kesal. Ummu Salamah tanya. Jadi ibu kalau suami lagi kesal pulang ke rumah berarti ada masalah. Jangan tambah-tambah masalah. Selesaikan masalah dia itu, tenangkan dia. Jadi apa kata Ummu Salamah? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Diceritakan Rasulullah, ini saya kesal. Sahabat saya suruh mereka mencukur rambut, mereka tak mau. Bagaimana kita mau pulang lagi nih? Apa kata Ummu Salamah dengan tenang? Mudah itu ya Rasulullah caranya. Tak perlu kamu kesal. Gini aja. Ini pisau. Kamu usah perintah mereka. Cukur aja rambut kamu depan mereka itu. Ikut mereka semua nanti. Iyalah. Rasulullah pisau cukurnya rambutnya. Keluar kemah cukur. Melihat mereka melihat Rasulullah mencukur rambut. Berombongan sama-sama mencukur rambut. Inilah ide cerdasnya Ummu Salamah. Maka istri itu hadir menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Jangan memberatkan masalah. Tampil, itu gampang Rasulullah. Sudah ini kamu ambil ini pisau, kamu cukur rambut kamu, mereka cukur. Setelah itu ibu sahabat mencukur, setelah itu menyembelih. Maka masing-masing kena dam namanya. Maka kena dam menyembelih masing-masing seekor kambing. Cuma ketika itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa onta. Maka kata Rasulullah, ada yang membawa lembu, sapi. Kalau bahasa kita, kata Rasulullah, siapa yang bawa kambing, setiap orang satu ekor. Siapa yang bawa onta, bawa lembu, masing-masing 7 satu ekor onta, 1 ekor lembu untuk masing-masing 7 orang. Itulah dasar Bapak Ibu korban kita sekarang. 1 ekor sapi 7 orang. Disitulah mulainya itu di perjanjian Hudaybiyah. Maka Bapak Ibu setelah disembelih, rambut sudah dicukur, ditanggal pakaian biasa, pulanglah Rasulullah dengan sahabat. Tak jadi umrah pada tahun itu. Siapa di antara sahabat yang ikut dalam perjalanan ini? Itulah ya Buraidah ibnul Husayb. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Buraidah ibnul Husayb ini menceritakan kepada kita tentang kisah siapa yang diceritakan, yaitu beliau beritakan di sini an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah ibn Buraidah, anaknya Buraidah. Qala sami'tu abi, saya mendengar bapakku Buraidah.
Berarti Buraidah berarti menceritakan kepada anaknya. Anaknya salah satu sanad rawi dalam hadis ini. Maka bapakku pernah bercerita, Buraidah. Cerita siapa yang diceritakannya? Cerita masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Di dalam hadis ini Buraidah bin Husayb berkata, Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi ini salah seorang sahabat yang terkenal yang kita ceritakan sejarahnya kemarin. Siapa beliau ini kalau disebut Salman Al-Farisi? Dialah sahabat yang punya ide strategi di dalam perang Khandaq, yaitu perang Parit. Jadi ketika Madinah ingin diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan juga kafir-kafir di Jazirah Arab, ingin menyerang Madinah, maka Rasulullah kumpulkan sahabatnya. Karena tentara itu diperkirakan jumlahnya 10.000 orang. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu ahli dia menghitung. Jadi kalau ada perang, diutus salah seorang pasukannya untuk memata-matai berapa jumlah tentara. Kira-kira bisa kita menghitung satu-satu, 1, 2, 3. Tidak begitu caranya. Ada beberapa cara mereka menghitung berapa jumlah tentaranya. Kadang-kadang melihat berapa ekor onta yang mereka bawa. Jumlah onta bisa menunjukkan orang. Karena jumlah onta itu salah satunya untuk sebagai daging akan dimakan. Maka satu ekor onta memungkinkan untuk dimakan oleh berapa orang. Jadi kalau mereka membawa onta sekian, berarti jumlah orangnya sekian. Jadi ada indikator-indikator, dan itu pun jarang meleset. Jadi Bapak Ibu, jumlahnya sekitar 10.000 orang. Maka Rasulullah ajak sahabat bermusyawarah, apa strategi yang kita hadapi. Di perang Uhud juga begitu. Di perang Badar Rasulullah juga begitu. Perang Uhud Rasulullah ajak sahabat sepakat. Gimana? Mereka ini akan serang kita ini, tapi jumlahnya 3.000 cuma. Dan mereka akan masuk dari daerah Uhud juga. Sudah ya Rasulullah, kata anak-anak muda, kita sambut mereka di Uhud. Kata orang tua, tidak ya Rasulullah, kita tunggu mereka di Madinah. Biar mereka masuk di serang Madinah, kita buat ranjau-ranjau, kita buat lubang-lubang, kita buat kuburan mereka di sini. Nah, kan kita yang tahu situasi Madinah, lubang mana apa, masuk mereka, kita kubur mereka di sini. Kata orang tua. Kata anak muda, jangan begitu ya Rasulullah, kita sambut mereka. Karena kalau kita tunggu di Madinah, lemah itu namanya. Kita sambut mereka, menunjukkan kekuatan. Akhirnya kan musyawarah pendapat anak-anak muda ketika itu diterima Rasulullah, karena pendapat itu yang lebih banyak. Jadi Rasulullah itu selalu bermusyawarah. Ini pelajaran bagi pemimpin-pemimpin. Kemudian Bapak Ibu, di perang Khandaq atau Ahzab ini juga diajak musyawarah apa strategi perang. Salah seorang dari antara sahabat yang bernama Salman Al-Farisi menunjuk, ya Rasulullah, saya menyarankan strategi yang kita pakai adalah kita gali parit di tempat yang mereka di situ mungkin menyerang. Mereka akan menyerang, akan masuk dari kaki bukit Uhud. Tempat mereka masuk diperkirakan dari kaki Uhud sampai kaki bukit Sila. Kaki bukit Sila itu sekitar 3 kilo. Di sini mereka bisa masuk Rasulullah. Maka bagaimana kita gali parit sepanjang ini? Jadi ketika mereka mau menyerang, mereka dihadang oleh parit. Akhirnya Rasulullah setuju. Mulailah sahabat bekerja. Itu usulan Salman. Sekarang menceritakan Islamnya Salman. Apa sebab Islam dan kisah Islamnya? Abu Buraidah menceritakan, Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama qadimal Madinata. Ketika dia sudah datang ke Madinah. Berarti Rasulullah sudah ada di Madinah dan Salman
Al-Farisi menemui Rasulullah di Madinah. Kemudian bimaidatin 'alaiha rutabun. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada kisah yang lebih rinci panjang lagi, tetapi ini bukan kisah Islam sebenarnya yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang khatam an-nubuwah yang di punggung Rasulullah SAW. Yang penting ketika Salman datang ke Madinah, dia membawa hidangan. Hidangan kalau bahasa kita sepiring runtok, sejumlah runtok. Bimaidatin, satu hidangan yang mana di hidangan itu ada runtok. Apa itu runtok Bapak Ibu? Runtok itu korma basah. Di korma basah itu namanya runtok. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau buka puasa dengan 3 runtok. Orang Arab itu kalau buka puasa bukan dengan korma kering, dengan runtok itu korma basah. Jadi mereka kadang menyimpan, memang tidak tempat bulan Ramadan, maka mereka simpan dalam kulkas runtok itu, nanti bulan Ramadan keluar itu semua. Paling enak itu Bapak Ibu, udah manis sekali. Dan itu kurma basah. Dan Rasulullah anjurkan itu kalau kita puasa. Kalau tidak ada 3 runtok dengan 3 kurma. Nanti berbeda itu runtok dengan kurma kering. Kalau kurma itu kurma kering, kalau runtok itu kurma basah. Jadi gini, kurma itu bertiga tingkat. Ketika dia sampai puncak matangnya, langsung tuh menjadi Bapak Ibu, kan keras itu, masih kurma mentah. Nah, kalau dia masak itu jadi runtok. Dan dia menjadi runtok kapan? Pas di puncak terpanas. Nah, di panas matahari puncak itu kadang-kadang Bapak Ibu hari itu masak semuanya serentak. Hebat itu. Jadi kalau orang memperhatikan pas di puncak panas itu bisa matang terus. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, kurma itu tidak bisa matang di kita. Maka capek-capek pun kita Pak pasti mentah terus. Ada Bapak melihat kurma masak sini? Selalu yang diiklankan yang mentah-mentah, kan? Sekarang mana yang masaknya? Karena tidak bisa Bapak Ibu, bisa hidup, bisa berbuah, bisa masak, tidak. Bisa Bapak Ibu. Kenapa? Jadi pertama dia bisa tumbuh melalui 4 musim. Kalau kita ingin mendapatkan kurma yang memiliki komposisi ya, yang terkandungannya itu lengkap, harus mengikuti 4 musim. Maka dia meliputi musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Dan masaknya itu di puncak panas. Jadi yang mematangkannya itu panas. Panasnya kadang-kadang sampai 55 derajat. 54 derajat, 60 derajat. Kalau kita punya 60 derajat di sini, kita masuk kubur dulu sebelum kurma. Masuk kubur kita Pak. Kita aja sampai 40 banyak masuk rumah sakit. Jadi matahari itu Pak ya, itu luar biasa tuh. Itu mematangkan buah-buahan kita itu matahari itu. Termasuklah sawit, buah-buahan itu kalau tidak ada matahari, maka itulah syukur kepada Allah. Kalau kita nanam sesuatu bayar zakat, kita tidak ada apa-apanya, kita nanam buah-buah dan tidak. Semuanya apa karunia Allah yang kita pakai. Karena tidak bisa apa-apa. Bulan juga, Masya Allah terhasil Allah. Tidak akan habis-habis kita kaji Bapak Ibu dipelajari manusia. Jadi pas dia puncak panas matang kurma itu jadi runtok namanya. Itu manisnya luar biasa. Kalau dibiarkan dia kering maka menjadi kurma tamar namanya. Tamar. Maka tamar itu kurma kering setelah proses runtok kalau tidak diambil.
Jadi kurma kering dia. Bapak Ibu sekalian, jadi hidangan ini isinya rutab. Lalu setelah itu fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman dengan membawa hidangan rutab tadi ditaruhnya di depan Rasulullah. Rasulullah lagi duduk. Ada satu riwayat lagi setelah menguburkan siapa sahabat yang meninggal waktu itu. Rasulullah setelah selesai datang Salman menemui membawa hidangan. Jadi hidangan tadi yang berisi kurma rutab tadi diletakkan fawada'aha, diletakkannya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, "Ya Salman, hai Salman." Ini ringkas cerita ini Bapak Ibu, kena diringkas. Karena sebelum ini berarti Rasulullah sudah ketemu dengan dia, sudah jumpa dengan dia. Sekarang langsung Rasulullah bertanya, "Hai Salman, ma hadza?" Apa ini yang kamu hidangkan ini? Laisa su'al an naw'i at-ta'am alladhi. Jadi ini pertanyaan Rasulullah SAW ini bukan tentang apa jenis makanan, karena nampak rutab. Jadi Rasulullah bukan bertanya tentang apa ini, karena Rasulullah tahu ini rutab. Jadi pertanyaan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, maka Salman paham, karena Salman sudah punya background ide untuk memuji Rasulullah SAW. Jadi dia datang ke Madinah itu karena di negeri dia banyak berinteraksi dengan ahli kitab, khususnya ahli kitab dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan dia menjadi agama yang benar. Jadi tokoh-tokoh ahli kitab Yahudi Nasrani sering menceritakan kepada beliau akan muncul seorang nabi terakhir sesuai dengan berita Taurat dan Injil, dan ciri daerah tempat tinggalnya ini. Disebut juga kota Mekah, dan disebut tempat tinggalnya banyak di situ pohon-pohon kurma. Itu ciri Madinah. Kemudian salah satu cirinya dia tinggal di sana, maka itu dicarinya Madinah itu sampai dia ke Madinah. Kemudian ciri keduanya, dia tidak memakan sedekah. Jadi kalau kamu kasih dia sedekah, dia tak makan sedekah. Itu tahu tuh ahli kitab, padahal mereka belum temu dengan Rasulullah. Tapi sifat-sifat itu sudah mereka baca di dalam Taurat. Berarti Bapak Ibu ya, tentang Rasulullah dan Taurat, Injil, Zabur lengkap. Yang membuat mereka tak bisa tak beriman sebenarnya. Tapi banyak yang diselewengkan, banyak yang dihilang, banyak yang dihapus Bapak Ibu. Jadi di sini dikasih tahu Salman, dia tidak menerima sedekah, tetapi dia menerima hadiah. Tapi kalau dikasih hadiah dia makan. Kalau dikasih sedekah pasti dia tolak. Kemudian di punggungnya ada semacam sepotong daging. Di situ khatamun nubuwah, cap kenabian. Terdapat di punggungnya. Berarti Salman membawa 4 ciri. Pertama, tinggal di negeri yang banyak kurma. Yang kedua, Bapak Ibu, dia tidak menerima sedekah. Yang ketiga, dia menerima hadiah. Kemudian di punggungnya ada cap kenabian. Itu yang diperiksanya. Maklumat itu yang ingin diujinya. Berjalan kaki lah dia Bapak Ibu, berkelana mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak pernah berjalan kaki mencari Rasulullah kan. Beliau ini perjuangan. Lalu Bapak Ibu sekalian, tiba di sana sudah jumpa. Cuman belum ujian 3 tadi belum. Maka ketika dia mendapat kesempatan, dia bawalah sebuah hidangan makanan, bingkisan makanan yang isinya rutab, lalu ditaruh di muka Rasulullah SAW. Dia ingin menguji. Kalau ditanya nanti sedekah, maka Rasulullah SAW tanya, apa ini ya Salman? Dia tahu bahwa Rasulullah tidak bertanya tentang jenis, karena dia tahu rutab. Lalu apa
Bapak Ibu sekalian, jawaban Salman kepada Rasulullah, sadaqatun alaika wa ala ashabik. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu untuk dimakan bersama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, irfa'ha. Salman, ambil, angkat. Fa inna la na'kul sadaqah. Karena saya tidak makan sedekah. Maka disuruh ambil, ambil ya Salman. Lalu Bapak Ibu sekalian, Salman pun mengambil sedekah itu kembali. Maka di sini Salman sudah dapat berapa tanda? 2. Pertama, tinggal di Madinah, daerah yang banyak kurma, pohon kurma. Yang kedua, dia tidak makan sedekah. Karena jelas Rasulullah bilang apa? Irfa'ha, ambil. Dan Rasulullah katakan, saya tidak makan sedekah. Bapak Ibu sekalian, itulah Rasulullah SAW itu pernah sekali berjalan dengan Hasan dan Husain, kan cucunya itu. Lalu Hasan, Bapak Ibu, mengambil kurma yang terjatuh, dimakannya. Lalu Rasulullah ambil jarinya, muntahkan kembali. Ketika ditanya kenapa dimuntahkan ke Rasulullah, tidak boleh dimakan apa? Ya sebenarnya kalau 1 biji 2 biji tidak masalah, tidak mencuri hak orang lah. Karena itu kurma yang terjatuh, tidak ada masalah. Tapi kenapa Rasulullah buang dan ambil kembali dari kerongkongan cucunya? Karena Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dengan keturunannya tidak boleh makan sedekah. Habis sedekah, tidak boleh bersedekah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Rasul tapi nerima sedekah, itu tidak keturunan Rasul itu. Itu malah mencari sedekahnya kerjanya. Itu tidak benar itu, Pak. Karena salah satu itu bukan untuk Rasulullah saja, keturunannya semua tidak boleh melakukan sedekah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, dikeluarkan Rasulullah. Kenapa? Takut kurma itu adalah kurma sedekah. Itulah Rasulullah jaga. Bapak Ibu sekalian, sekarang dapatlah satu tanda bahwa Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Kemudian satu riwayat dalam hadis itu menjelaskan Rasulullah tidak menyuruh mengangkat begitu saja, tetapi Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan. Sahabatku silakan makan, tapi saya sendiri tidak bisa makan. Makan neraka dia. Bapak Ibu sekalian, jadi riwayat di sini angkat ini sebenarnya dari dirinya. Untuk yang lain jadi angkat dari saya, berikan kepada sahabat-sahabat saya. Itu maksudnya. Lalu Bapak Ibu sekalian, tenanglah Salman, baru dapat 2. Kemudian besok datang lagi dia, dan dia cari pula kesempatan Rasulullah dulu dengan sahabat. Kemudian dia bawa pula hidangan. Hidangan itu juga berbentuk rutab. Lalu Bapak Ibu sekalian, fawada'aha baina yaday Rasulillah. Lalu dia taruh depan Rasulullah SAW, dan Rasulullah balik bertanya lagi, ma hadza ya Salman? Apa ini rutab yang kau bawakan di depan saya ini? Lalu Salman mengatakan, hadiyatan laka ya Rasulullah. Ini saya bawakan sebagai hadiah. Kemarin sebagai sedekah, sekarang hadiah. Faqala Rasulullah SAW li ashabi uksutu. Hai sahabatku, ayo makan sama-sama. Ambil tanganmu. Sekarang ulurkan tanganmu, ambil kurma itu. Falam ya'mur Rasulullah SAW biraf'iha anhu. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyuruh, tidak menyuruh sahabat mengangkatnya. Tetapi beliau suruh sahabat memakan, dan beliau sendiri ikut memakannya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini sudah tanda kedua. Berarti Rasulullah memakan hadiah yang diberikan oleh Salman.
Maka sekarang tenang sabar. Sudah dapat tiga Bapak Ibu sekalian alamat. Lalu Bapak Ibu sekalian, summa nazara ila al-khatam ala zahri Rasulillah. Sebenarnya ada riwayat yang lebih panjang lagi, dia meminta Rasulullah untuk membukakan bajunya bagian belakang. Lalu Rasulullah mempersilakan dan membuka bajunya karena dia ingin melihat. Lalu Bapak Ibu, Salman melihat di punggung Rasulullah tanda khatamun nubuwah. Maka di sinilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi inti daripada hadis ini, bahwa Salman Al-Farisi melihat di punggung Rasulullah khatamun nubuwah. Lengkaplah keempat alamat. Tinggal di negeri yang banyak kurma, kemudian dia tidak makan sedekah, kemudian dia makan hadiah. Setelah itu di punggungnya terdapat khatamun nubuwah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan begini langsung Salman beriman ulumnya Rasulullah. Dia menangis, kemudian dia langsung Bapak Ibu menjadi pengikut Rasulullah dan tinggal di Madinah. Cuma ada yang menarik lagi Bapak Ibu, wa kana lil yahud. Tapi Salman setelah dia menyatakan Islamnya, dia itu adalah hamba sahaya. Dia rupanya statusnya budak, dan dia hamba sahaya budak milik orang Yahudi. Wa kana lil yahud, maksudnya beliau adalah hamba sahaya milik orang Yahudi, seorang Yahudi. Maka Bapak Ibu, saking cintanya Rasulullah kepada Salman ini, fastarahu Rasulullah SAW bikaza wa kaza dirhaman. Apa artinya itu? Lalu Rasulullah dicarinya Yahudi, tuannya Salman tadi, kemudian Bapak Ibu dibelilah Salman oleh Rasulullah, lalu Salman dimerdekakan Rasulullah SAW. Begitu ya, kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia terbelenggu, banyak kaitan-kaitan macam-macam, maka kita harus tampil membantu. Apalagi dengan Islamnya ini nanti kuat. Sudah masuk Isya? Silakan azan Bapak sekalian. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, sedikit kita sambung masalah Islamnya Salman Al-Farisi. Langsung dia masuk Islam depan Rasulullah SAW setelah melihat semua tanda itu, tapi dia bermasalah karena dia hamba orang Yahudi milik. Maka Rasulullah tak bisa, dia bebas. Maka apa usaha Rasulullah? Maka Rasulullah merdekakan dia. Maka Rasulullah belilah Salman itu dari Yahudi tadi. Tapi Bapak Ibu, mahal sekali harganya. Ini menarik ceritanya. Jadi pertama dimintanya sejumlah uang. Setelah itu Yahudi tadi meminta satu, kalau bahasa kita ada lebih kurang Bapak Ibu 2 hektar kebun kurma. Jadi harganya sejumlah uang dirham dengan 2 hektar kebun kurma. Dan saya terima kebun kurma itu berbuah, baru saya merdekakan. Bayangkan itu, baru dia merdeka. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu Rasulullah mencari lahan. Setelah itu Rasulullah tanamlah kurma tadi. Berapa batang? Sekitar 200 sampai 300 batang. Jadi mirip-mirip sawit itu Bapak Ibu. 3 batang sawit berapa hektar itu? 2 hektar. Luas itu. Itulah harga Salman. Kemudian tidak sekedar ditanam Pak, kebun, setelah itu ditanam kurmanya, setelah itu kurma itu baru Salman merdeka kalau berbuah. Bayangkan itu. Mencari bibit kemana Pak? 300 bibit itu, banyak itu. Maka Rasulullah minta tolong kepada sahabat-sahabat. Maka sahabat patunganlah cari bibit. Satu ngasih 10, satu ngasih 20, satu tertanamlah 300 pohon. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Salman bekerja membersihkannya, memupuk. Kalau bahasa kita lah, dipelihara sampai kurma itu besar,
dan sampai kurma itu berbuah, sehingga berbuah dan buahnya bisa dimakan. Bapak Ibu sekalian, sampai Rasulullah SAW sendiri dengan tangannya menanam kurma itu. Bayangkan itu, saking sayangnya dia kepada Salman. Gimana Salman merdeka? Bahkan dalam riwayat itu, coba baca, illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar radhiyallahu anhu, kecuali hanya satu pohon yang ditanam oleh Umar. Berarti yang lainnya ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, satu keajaiban, tahun itu juga kurma itu berkembang cepat dan kurma itu berbuah. Cuman satu kurma yang tidak berbuah, kurma yang ditanam oleh Umar. Yang lainnya semuanya. Kenapa Rasulullah mengambil alih? Karena keberkahan tadi. Karena kalau diserahkan sama sahabat adalah gara-gara Umar tak berbuah, lambat Salman merdeka. Maka langsung diambil dulu. Subhanallah. Ini menunjuk sayangnya Rasulullah. Dan berapa capeknya itu Pak menanam tias kurma sendiri. Kurma itu sama dengan menanam sawit. Caranya, maka di sini dalam keterangan hadis itu, fahamalatun nakhlu fi min amiha. Maka langsung berbuah kurma itu di tahun itu juga. Tapi ada kurma satu tidak berbuah. Faqala Rasulullah bertanya, kenapa yang satu ini tidak berbuah? Faqala Umar, ya Rasulullah, ana gharastuha. Yang satu ini saya yang nanam, Rasulullah. Itu. Fanasa'ah Rasulullah, langsung Rasulullah cabut kurma tadi cepat. Fagharasaha, lalu ditanam oleh Rasulullah sendiri. Dan di tahun itu juga kurma Umar tadi sempurna semua berbuah. Lalu Salman merdeka. Semoga kita sambung Bapak Ibu sekalian kisah Salman. Tapi yang menjadi inti di dalam hadis ini, bahwa Salman menjelaskan dia sendiri melihat khatamun nubuwah di punggung Rasulullah SAW, dan itulah terakhir tanda yang membuat dia beriman dan masuk Islam, dan membuktikan bahwa Nabi kita benar-benar Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.